Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan keterangan Khamis yang lalu, yaitu berbicara tentang salah satu kelupaan yang disebut dengan ghaflah, salah satu lalai. Salah satu lalai alla yuksira dzikril maut, tidak memperbanyak mengingat kematian.
wa ma ba'dahu min umuril akhirah wa ahwali al-sa'adah wa al-syaqawah. Di samping tidak memperbanyak mengingat kematian dan mengingat setelah kematian. Itu dikatakan al-ghaflah, dikatakan lalai. Karena diharapkan kita ini adalah untuk selalu ingat mati. Minimal 24 jam ini kita mengingat 20 kali. Mengapa demikian? Karena dengan mengingat kematian atau setelah terjadi satu kematian. Kalau orang itu sudah meninggal, tinggalnya di mana, Pak? Orang yang sudah meninggal itu di alam barzakh. Sekarang kita berada di alam dunia. Yang sudah kita lewati alam roh, alam rahim, dan alam dunia. Setelah alam dunia, dengan melalui satu proses yang namanya kematian, masuk di alam barzakh. Masuk di alam barzakh itu sesuai dengan amalnya, sesuai dengan bekalnya, sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya dunia ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat menanam, tempat mencari bekal setelah datangnya yang namanya kematian. Kalau sudah hidup di alam barzakh, sudah tidak mikir makan, tidak mikir bekerja, tidak mikir masyarakat, tidak mikir apapun. Itu di alam barzakh. Bagi orang-orang yang sudah cukup, bagi orang-orang yang sudah melakukan persiapan, bagi orang-orang yang sudah melakukan persiapan, bahagia sekali. Makanya, ya toh, kematian itu tuhfatul maut, tuhfatul mu'min al maut, hadiah bagi orang yang beriman adalah kematian, hadiah. Tapi kadang-kadang ketika Pak To itu mendengar kematian, takut apa enggak? Takut ya? Takut. Takut karena kurangnya persiapan. Padahal kematian itu seperti hanya orang tidur. Jadi dengan tidur itu diumpamakan orang yang mati bahagia di alam barzakh. Tidur enak apa toh? Enak. Nikmat. Jam 10 tidur, jam 3 bangun, nikmat. Nah, itu bagi diumpamakan orang yang meninggal yang bekalnya banyak, sudah cukup di alam barzakh seperti orang yang tidur. Ya bagaimana ya? Tidur kan enak ya? Enak. Enak dan nikmat sekali. Makanya setelah bangun tidur berdoa, Pak. Oh, doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahya ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah bangun tidur. Sebelum baca itu kan sebelum baca itu kita bangun, duduk atau menunggu sebentar, menghilangkan rasa ngantuknya,
Kemudian disuruh membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar ila akhirih. Disunatkan membaca itu. Ya, setelah itu kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amalana wa ilaihin nusyur. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi. Langit 7, bumi 7. Itu kan Allah menciptakan adalah fi sittati ayyam. 6 hari. 6 periode. 6 periode setelah dicek, diteliti dan sebagainya memerlukan waktu miliaran tahun. Nah, itu disuruh untuk merenungkan. Waqtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang. Malam tadi kan pagi, kemudian jam terbit matahari sampai zuhur, kemudian asar, sekarang maghrib, isya, malam, subuh. Perjalanan seperti ini kalau kita merenungkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Setelah kita disuruh untuk merenungkan bagaimana kehebatan Allah menciptakan langit dan bumi. 7 langit dan 7 bumi. Bumi diciptakan ini tenang, tidak bergoyang, bisa kita tempati, tidur enak, aktivitas enak, bekerja enak. Itu adalah yang menyiapkan Allah. Kemudian disuruh merenungkan pergeseran malam dan siang dan malam. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ketika manusia disuruh untuk menggeser dari malam sekarang jam 6 atau jam 7 atau setengah 7, digeser menjadi setengah 7 siang, tidak bisa. Meskipun didatangkan oleh ahli-ahli di dalam bidangnya, dikumpulkan seluruh dunia, negara-negara yang maju kumpul jadi satu, coba digeser. Jam setengah 7 malam ini menjadi jam setengah 7 siang, tidak akan mampu. La ayatil liulil albab. Kalau kita sudah mau berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari bumi, langit, dan pergeseran siang malam, la ayatil liulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulul albab, berpikir secara mendalam, berpikir dan berzikir. Siapa itu? Alladzina yadhkurullah, orang-orang yang ingat kepada Allah qiyaman pada waktu berdiri, wa qu'udan pada waktu duduk, wa ala junubihim pada waktu berbaring, wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, mulai dari ciptaan Allah yang bisa dilihat sampai ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat, sampai makrokosmos, sampai mikrokosmos, sampai molekul dan sebagainya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang kau ciptakan ini tidak sia-sia. Menciptakan nyamuk ada manfaatnya, menciptakan virus ada manfaatnya, menciptakan apapun yang ada di dunia ini, yang kita lihat, yang kita rasakan, semuanya manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka.
Setelah membaca itu, kita disunatkan untuk membaca doa setelah tidur. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amadana wa ilaihin nusyur. Setelah itu ke belakang, mandi, wudu, gitu. Setelah wudu, sholat dan sebagainya. Itu disunahkan. Maka dari itu di selah-selah kita melakukan aktivitas, terutama kita melakukan sholat. Di dalam kitab Kifayatul Adfiya yang sudah kita pelajari, wa minhajul asfiya aitorikul auliya, yang sudah kita pelajari dulu, di situ diinformasikan antara lain orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan ibadah tanpa mengingat kematian, maka ibadahnya adalah kurang membekas. Artinya kurang membekas itu ya ibadahnya itu tidak adanya perubahan-perubahan. Ya, tidak adanya perubahan-perubahan yang asalnya tidak baik menuju kebaikan. Yang asalnya malas menjadi semangat. Yang asalnya tidak mau memberi maaf, akhirnya dengan ibadah mau memberi maaf. Itu diharapkan ketika kita ibadah, misalnya kita ibadah sholat, sebelum sholat kita ingat mati. Sehingga ketika kita melakukan sholat itu betul-betul bisa konsentrasi, betul-betul bisa hudur, betul-betul bisa melepas problem-problem, permasalahan-permasalahan yang di luar sholat itu. Jadi di dalam hadis ini diinformasikan, dikatakan sesuatu yang ghaflah, dikatakan lalai, orang yang tidak memperbanyak mengingat kematian. Makanya kita belajar eling mati. Oh, teman-teman saya dulu banyak yang mati. Temannya Pak Do banyak yang mati? Ada yang 20? Lebih ya. Dan itu adalah merupakan satu peringatan. Peringatan bahwa satu ketika nanti juga seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ibadahnya semangat. Temannya Pak Amirin sudah ada yang meninggal? Banyak ya? Banyak. Temannya Pak Kemas sudah ada? Banyak ya yang meninggal, yang banyak. Antri. Nah, iya. Itu menunjukkan bahwa di dalam Al-Quran adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa ngicipi mati. Dha'iqatul maut. Proses kematian satu jam mungkin, bisa juga 2 jam, kemudian hidup lagi. Makanya di situ dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya ruh ngicipi mati, proses keluarnya ruh dari jasad. Setelah itu hidup lagi. Setelah itu hidup lagi, seperti orang tidur, hidup lagi. Ya. Sehingga di sini tadi dikatakan bahwa ma ba'dahu min umuril akhirah wa ahwali al-sa'adah wa al-saqawah. Setelah kematian, hidup di alam barzah, ada yang bahagia dan ada yang tidak bahagia. Yang bahagia itu di mana? Yang bahagia itu mampu membuktikan bahwa dirinya itu melakukan ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia apa Pak Toh? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tujuannya itu. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali ibadah. Kemudian ada yang mengartikan illa liya'rifun, kecuali mengingat Allah, mengenal Allah. Atau ada yang mengartikan liwahidun, kecuali mentauhidkan Allah. Allah menciptakan jin dan manusia pertama untuk ibadah, kedua untuk mengenal Allah, ketiga antara lain untuk mentauhidkan, mengiksyakan Allah. Nah, kehidupan yang bahagia di alam barzakh itu karena jerih payahnya dia melakukan ibadah. Mampu. Iki sing apik dilakoni, iki sing elek ditinggalkan. Mampu. Sampai habisnya jatahnya hidup ini. Kalau sudah manusia itu sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sekedar mampir mencari bekal, maka dia bersemangat, berjuang untuk melakukan ibadah. Dunia ini singkat. Atau usianya berapa? Ada 70? 72. Ingin usia berapa? 100 tahun? 72. Yang penting bisa husnul khotimah. Terus beribadah, terus berjuang sesuai dengan apa? Sesuai dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setelah kematian hidup di alam barzakh ada yang bahagia. Yang nomor 2 ada yang tidak bahagia. Al-sya'ada wa al-saqawah. Bahagia di alam barzakh. Atau susah, sengsara di alam barzakh. Kalau sudah sengsara, tidak bisa kembali. Dia menyesal. Tapi penyesalannya itu tidak berguna. Karena sudah habis jatahnya hidup di dunia itu sudah habis. Gitu. Jadi 2 hal inilah kita disuruh memperbanyak mengingat mati. Kalau sudah memperbanyak ingat mati minimal 24 jam adalah 10 kali. Kemudian yang nomor 2 setelah mati itu ada yang bahagia. Dan yang nomor 2 ada yang tidak bahagia. Yang bahagia itu adalah yang betul-betul dia berjuang beribadah kepada Allah. Yang tidak bahagia adalah orang-orang yang banyak belum melakukan taubat. Itu materi yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini, mengingat kematian, kemudian mengingat hidup di alam barzakh, ada yang bahagia, ada yang tidak bahagia. Oke, monggo sekarang tanya jawab, silakan. Ya. 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 Iya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi orang yang meninggal itu adalah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Ketika di alam kubur, sebagaimana ditanya seperti itu, man rabbuka, man nabiyuka. Atau sebelum meninggal pun
sesuai dengan amal perbuatannya, akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir hayat sebelum pada waktu dicabut rohnya mengucapkan Allah dakhalal jannah, masuk surga. Tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Mampu mengucapkan kalimat Allah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tergantung kebiasaannya dan tergantung amalnya. Ya, tergantung amalnya dan tergantung kebiasaannya. Meskipun apal sekarang ini la ilaha illallah, tapi amalnya kurang mendukung, ibadahnya kurang mendukung, banyak dosanya, tidak bisa mengucapkan Allah atau la ilaha illallah. Karena tergantung amalnya, tergantung ibadahnya, tergantung baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia, baik sampai Allah, tapi tidak baik dengan sesama manusia, nggak baik, nggak bisa. Baik kepada sesama manusia, tapi nggak baik kepada Allah juga tidak bisa. Baik kepada Allah, juga baik kepada sesama manusia, juga baik kepada lingkungan, baik kepada alam, binatang, semuanya harus baik. Kalau itu sudah baik, ibadahnya baik, istiqomah, ikhlas, insya Allah husnul khotimah dan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu juga di alam kubur, ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, sesuai dengan amalnya. Bangun, kalau amalnya baik, dia ditemani, disinari oleh amal perbuatannya. Iya. Dan dia tidak takut. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, siapa yang mengatakan Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian diistiqomahkan dengan amal ibadah. Ibadahi dipilih yang terbaik. Apa ibadah yang terbaik itu? Dilakukan berjamaah. Dilakukan berjamaah di masjid atau di musola kalau memang tidak ada masjid. Dipilih yang terbaik. Kemudian dilakukan dengan mudawamah. Apa mudawamah? Istiqomah. Wa alladzistaqamu summastaqamu ala tariqati. Ya, diistiqomahkan. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Kemudian malaikat turun. Pak To, jangan susah, katanya malaikat. Tenang Pak To, jangan gak usah susah. Ketemu dengan malaikat mungkar nakir, tidak usah buku, saya akan mendampingi, katanya malaikat tadi. Katanya amalnya tadi, kata malaikat. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah Pak To, surga yang akan diberikan kepada jenengan. Itu kata malaikat. Jangan susah apa yang kamu tinggalkan, jangan sedih apa yang kamu hadapi. Itu bagi orang-orang yang mampu ibadah dengan istiqomah. Yang mendampingi itu malaikat sebagai satu lambang amal perbuatannya. Atau juga malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gak usah sedih apa yang ditinggal, gak usah takut apa yang dihadapi. Ya, yang ditinggal keluarganya, gak usah sedih. Kata malaikat, saya yang akan membimbingnya. Ketika bertemu dengan malaikat Israel, jangan takut, saya akan mendampinginya. Dan bergembiralah nanti surga yang dijanjikan kepada sampean karena punya amal mudawamah.
Itu amal mudawamah, amal yang istiqomah. Nah, sehingga apa? Sehingga mampu mendampingi ketika ditanya pada waktu alam kubur. Ada yang proses singkat sesuai dengan amalnya, kemudian diantar ke hotel yang namanya alam barzakh. Transit di situ, nunggu datangnya hari kiamat. Gedung bertingkat, AC, full AC, tenang, akhirnya tertidur. Singkat, tapi waktu dunia lama. Nah, itu adalah proses yang nantinya kita alami di alam barzakh, kemudian di alam kubur, barzakh, alam mahsyar, dan alam akhirat. Ya. Iya, itu perbandingan. Perbandingan waktu rohani, waktu dan waktu dunia. Ada perbedaan-perbedaan. Ya, tetapi berbahagialah bagi orang yang mampu istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus, continue, konsisten. Maca selawat ya konsisten, jamaah ya konsisten, semangat ibadah juga konsisten. Dan itu yang akan mendampingi, yang akan memberikan kebahagiaan. Monggo Pak Amir, silakan. Jadi pengertian kita mati itu kita kembali di tanah, jasad di tanah, ruhnya ke alam barzakh. Nanti kalau sudah kiamat, ruhnya, jasadnya dihidupkan lagi, masuk lagi, bertemu yang namanya alam mahsyar. Alam mahsyar adalah dikumpulkan seluruh, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Di situ kita akan melakukan satu perjalanan yang namanya yaumul mahsyar. Iya, waktu kiamat. Jadi kalau orang mati, fisiknya dikubur, rohnya masuk di alam barzakh. Ruh ini wa yunfaku fi min ruh. Yang bisa kita gerak, yang bisa kita hidup, bisa mendengar dan lain sebagainya ini ruh. Tapi ruhnya keluar, jasadnya tidak bisa bergerak. Itu di alam kubur. Kembali di tanah. Menjadi tanah. Asalnya dari tanah menjadi tanah. Tapi ada orang-orang yang khusus masih utuh, tidak berubah. Sehingga nanti setelah ditiup, rohnya masuk lagi. Jadi, dan dibangkitkan yang namanya yaumul mahsyar. Jadi perjalanan kita ini, pertama sudah kita lalui alam ruh, kemudian alam rahim, sekarang alam dunia. Kurang berapa? Alam barzakh, kemudian alam mahsyar, kemudian ke akhirat. Pasti kita lalui. Proses seperti itu pasti kita lalui. Sehingga apa? Sehingga di dunia inilah yang menjadikan bahwa bekal dunia ini yang nantinya yang mendukung ketika di alam kubur atau alam barzakh dan di alam mahsyar. Berbahagia bagi orang yang punya mudawamah, punya istiqomah. Iya, Nabi dikubur di alam barzakh didampingi berupa pelayan, berupa yang membantu kita, berupa yang ngeramut, yang mendampingi dan sebagainya.
Itu amal kita, itu adalah perbuatan kita. Makanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan seperti itu. Ya toh? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wal fi hayatan thayyibah, akan mendapatkan satu kehidupan yang bahagia, baik dunia maupun akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan mendapat balasan lebih baik dari apa yang dilakukan. Jadi memang proses kehidupan adalah seperti itu. Tetapi proses kehidupan yang seperti itu kita diuji. Ada yang namanya nafsu amaro, ada yang namanya iblis, ada yang namanya manusia, ada yang namanya jin, ada yang namanya lingkungan. Kalau tidak diuji ya nggak bisa diuji. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia diisi sesuatu yang mendorong kepada satu yang tidak baik, tapi diisi sesuatu yang mendorong kebaikan. Sehingga terjadi yang namanya perjuangan. Berjuang. Ya. Zikir yang istiqomah hati Allah, Allah, Allah dalam. Zikir qalbi Allah, Allah, Allah. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Jadi dengan istiqomah sedikit demi sedikit Allah memberikan satu hidayah, cahaya untuk kesabaran. Makatan mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, khususnya pribadi saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.